Shalom. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah dan selamat pagi Kakak Nanci. Selamat pagi Kakak Talia. Ya, dan selamat hari Minggu buat kita semua. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kita berjumpa lagi bersama dengan saya Kakak Talia dan Kakak Nanci dalam ibadah online ini. Dalam rasa syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, mari kita memuji namanya. Saya undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri, kita masuk dalam votum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Yesus Kristus, Dia senang kita ada di sini. Mari kita menyanyi dengan menyanyikan lagu Cuip Cuip Tubidu Dam Dam. Silakan duduk. Adik-adik, kakak mau tanya, kalau adik-adik sedang dalam masalah, siapa yang menolong adik-adik? Masalah apa itu Kakak Nanci? Misalnya ketika adik-adik sedang sakit, siapa yang menolong adik-adik untuk sehat, sembuh kembali? Kira-kira siapa? Kalau Kakak Talia sedang sakit, siapa yang menolong Kakak Talia? Tuhan Yesus. Ya, betul sekali, Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kakak mau tanya lagi, kalau misalnya adik-adik sedang mengalami suatu kendala, tantangan, misalnya ketika adik-adik mau ibadah online, tapi ada saja halangannya, entah itu adik-adik malas atau adik-adik lambat bangun. Nah, semua itu tapi adik-adik tetap datang beribadah sama Tuhan. Itu semua karena Tuhan Yesus yang menolong kita. Ya, adik-adik, kita mau mengucap syukur sama Tuhan dalam bentuk doa. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala pertolongan-Mu dalam setiap masalah maupun tantangan yang kami hadapi. Kami mau Tuhan, Engkau teguhkan iman kami agar selalu bersama Engkau. Inilah ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, adik-adik, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kali ini kita akan bermazmur secara berbalasan ya. Mari kita buka dalam Mazmur 20 ayat 7. Mazmur 20 ayat 7. Kakak yang akan bacakan untuk ayat yang keluar dan adik-adik untuk ayat yang ke dalam. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita nyanyikan satu lagu, Ku menang bersama Yesus Tuhan.
sekolah minggu yang ada di rumah. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Latiang. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, siapkan hati dan pikiran. Kita berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersuka cita karena Tuhan hari ini, pada minggu ini, kami bisa beribadah online Tuhan bersama dengan guru-guru sekolah minggu dan teman-teman kami yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kami yang akan menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pemikiran kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini kami boleh pahami dan mengerti. Inilah doa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampunkan segala dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik yang tersayang, adakah yang tahu siapa nama perempuan pahlawan nasional sebelum kemerdekaan Indonesia? Ayo, siapa yang tahu seorang perempuan pahlawan nasional sebelum kemerdekaan Indonesia? Ada yang tahu? Ya, siapa? Ya, betul sekali. Raden Ajeng Kartini, atau biasa disebut R.A. Kartini. Ya, pasti semua sudah dengar namanya, apalagi kalau sudah sekolah. Nah, adik-adik, suatu saat orang Israel semakin jahat. Tuhan menyerahkan ke dalam tangan Yabin Raja Kanaan karena kejahatannya. Jadi 20 tahun Raja Kanaan ini menindas orang Israel dengan keras. Nah, ketika itu orang-orang Israel kembali berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan atas segala apa yang dia lakukan. Dia mengakui semua kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat kepada Tuhan. Nah, pada waktu itu ada seorang perempuan. Perempuan ini adalah seorang hakim, juga seorang nabiah. Nabiah itu kalau perempuan, tapi kalau laki-laki itu disebut sebagai nabi. Nah, perempuan ini siapa namanya? Siapa yang tahu? Ya, Deborah. Deborah ini adalah seorang nabiah, seorang perempuan, seorang hakim atas orang Israel. Deborah menyuruh orang untuk memanggil Barak, dan Deborah berkata kepadanya, Barak, bukankah Tuhan menyuruh demikian? Majulah untuk melawan Sisera bersama dengan pasukannya. Sisera ini adalah panglima tentara Yabin Raja Kanaan. Majulah melawan Sisera. Aku akan menyerahkan ke dalam tanganmu. Apa yang dikatakan Barak kepada Deborah? Barak mengatakan kepada Deborah demikian, jika engkau turut maju, aku pun turut maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak akan maju. Aku takut. Tapi kalau engkau maju, aku pun juga akan berani maju. Lalu apa yang dikatakan Deborah? Deborah mengatakan, baiklah, tetapi engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan ini, karena Tuhan akan menyerahkan Sisera, semua orang Kanaan, ke dalam tangan seorang perempuan. Nah, adik-adik, mereka berperang. Pasukan Sisera atau orang-orang Kanaan itu dibunuh oleh pasukan Deborah. Bahkan Sisera sendiri mati di tangan seorang perempuan yang namanya Yael, istri dari Heber. Dan dengan memakai patok,
palu di pelipis Sisera sampai tembus tanah. Nah adik-adik, siapa yang memberi kemenangan kepada orang Israel? Tentu Tuhan. Tuhanlah yang memberi kemenangan kepada orang Israel melalui dengan Korah. Walaupun dia sebagai seorang perempuan, tapi dia berani. Tuhan yang melindunginya. Dengan demikian juga adik-adik, tidak boleh kita meragukan kuasa Tuhan. Sekalipun kita masih kecil, kita belum berdaya, kita belum kuat, tetapi tidak boleh kita meragukan kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhanlah yang akan tetap menolong kita, memelihara kita dalam permainan, dalam pertumbuhan, juga dalam kehidupan kita sehari-hari, belajar, dan juga dalam berbagai kehidupan aktivitas yang Tuhan anugerahkan kepada kita, baik kita di rumah, di sekolah, di mana-mana kita berada, Tuhan akan selalu melindungi kita sebagai anak-anaknya. Nah, adik-adik, judul cerita kita ialah Tuhan memberi kemenangan kepada umatnya. Tuhan memberi kemenangan ke umatnya. Coba ambil Alkitabnya. Semua ambil Alkitab. Sudah ada? Ya, buka pasal 4. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 24. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 24. Nah, kita baca ayat yang ke-23 sampai 24. Sudah buka semua Alkitabnya? Ya, kita baca ya ayat 23 sampai 24. Kita mulai. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, tadi adik-adik sekolah minggu sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Latiang. Semoga adik-adik boleh mengerti dan memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari adik-adik sekolah minggu. Nah, kita akan masuk dalam doa Bapa kami. Adik-adik di rumah ikut ya, kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan di hadapan Tuhan, ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita akan diiringi oleh bacaan Alkitab yang terambil dari Mazmur pasal 7 ayatnya yang ke-18, berbunyi demikian, Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Amin. Kita menyanyi lagu persembahan kita dengan menyanyikan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan.
adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita masih dalam posisi yang baik. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk persembahan yang boleh kami berikan, yang kami tahu Tuhan, itu semua juga adalah pemberian-Mu. Biarlah persembahan kami ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur juga untuk ibadah yang sedang berlangsung dan sebentar lagi akan selesai. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk pemerintah kami di tengah pandemik yang masih kami alami. Kiranya Engkau memberikan mereka hikmat dan bijaksana dalam segala kebijakan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para pelayan, baik itu guru sekolah minggu, pendeta, dan hamba-Mu yang sedang melayani. Engkau berikan kekuatan kepada mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Inilah doa kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat pekerjaan orang tua kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan orang tua kami, mampukan mereka dalam pekerjaan mereka, biarlah mereka boleh bertanggung jawab kepada pekerjaan mereka, dan biarlah mereka selalu bersyukur untuk segala talenta dan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada orang tua kami. Dan kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu juga yang masih dalam masa pertumbuhan. Kiranya Tuhan memberkati masa pertumbuhan mereka, diberikan kesehatan, kekuatan, dan dimampukan juga Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Kami berdoa buat masa pendidikan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memampukan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Dikau, berprestasi Tuhan di sekolahnya, dan bisa membanggakan keluarga dan orang tuanya. Inilah doa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, terimalah petunjuk hidup baru dari Tuhan yang terdapat di dalam Kitab Hakim-Hakim pasal 5 ayat ke-31 berkata, "Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya." Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita tutup ibadah kita pada hari Minggu ini dengan menyanyikan lagu "Ku Utus Kau Mengabdi Tanpa Pamrih". Ku utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus Kau mengabdi bagiku. Adik-adik yang kekasih, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini. Kita mengucap syukur sama Tuhan, ibadah kita boleh selesai dengan baik. Kakak berpesan sama adik-adik, ingat bahwa Tuhan Yesus adalah penolong kita yang setia. Jangan lupa adik-adik ketika keluar rumah, selalu membawa masker dan menggunakannya. Dan apalagi Kakak Talia? Dan ingat untuk selalu membawa hand sanitizer jika keluar rumah, dan tetap menjaga jarak, mematuhi protokol kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.